pesannya dong, teman-teman DJ. Oh, pastikan kita tuan rumah di tanah kita sendiri. Wah, cakep. Ini yang lagi hangat nih, Bang. Parpol bisa ajukan calon meski tidak punya kursi di DPRD. Putusan MK barusan aja, Bang. Coba Bang, gimana nih mantan aktivis, bagaimana menanggapi ini? Putusan MK dong, Bang. Ya, jadi saya Baca tanyanya. Ya, kita bagaimana ya MK? Makin ramai aja nih guys ya, pasca putusan MK yang mengubah syarat pilkada. Ada yang panik kah? Bagaimana reaksi Kodari, Fahri Hamzah, Ridwan Kamil pasca putusan MK kali ini, sahabat Henris? Kabarnya juga Presiden Joko Widodo tiba-tiba memanggil Menkumham yang baru. Dan hari ini DPR akan rapat mendadak membahas putusan MK yang kabarnya akan menganulir putusan MK. Wow, makin seru aja nih sahabat Iris ya. Disimak sampai selesai sahabat Iris ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Henris? Semoga sahabat Henris dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat. Seperti biasa sahabat Henris, welcome back to my YouTube channel Henris Media. MK membuat panik dan terasa terguncang nih Kim Plus ya. Karena apa? Lewat putusan yang terbaru, MK merevisi ataupun merubah syarat pilkada yang itu memungkinkan Anies Baswedan punya peluang besar untuk dicalonkan oleh PDIP. Lalu bagaimana respon atau reaksi dari Fahri Hamzah ini? Kabarnya yang juga dulu pernah mengajukan ke MK perihal ambang batas pencalonan di pilkada. Berikut kita lihat reaksi dari Fahri Hamzah. Check it out. ya itu kan terkait dengan mengakomodasi suara rakyat supaya rakyat itu kalau dia sudah nyoblos suaranya bermakna gitu. Nah sehingga kalau selama ini yang boleh mengajukan calon itu hanya partai yang punya kursi, sekarang yang tidak punya kursi pun itu bisa mengajukan calonnya. Sejauh persentasenya dicukupkan gitu. Nah, saya kira ini bagus dan ini adalah akomodasi terhadap kepentingan rakyat banyak. Saya kira itu. Oh justru bagus ya Bang. Kenapa MK-nya nih keputusannya diambil waktunya mepet-mepet sama pilkada gitu? Saya kira karena gugatannya juga baru ya. Gugatannya bulan Juli kalau nggak salah atau Juni yang lalu menjelang pilkada, karena kan kita ingin supaya sebagai partai yang penting rakyat memilih kita, maka harusnya suaranya tetap dihitung. Iya sih, benar sih ya Bang. Dari Partai Gelora ya menggugat ya? Ya. Bagaimana pula reaksi dari PKS? Baca tanyanya. Ya, kita bagaimana ya? MK ini kan final and binding ya. Kita percayakan dia sebagai MK. Sudah ada keputusan, ikutilah. Kita tinggal peraturan KPU-nya. Besok dan pasti akan terjadi sebuah perubahan yang luas dalam pencalonan dalam waktu tinggal beberapa hari. Contoh Sulawesi Tengah atau yang model-model beberapa tempat pasti akan bisa jadi berubah. Bisa jadi, saya belum tahu. Oke? Sudah selesai urusan. Kalau politik itu sudah selesai lewat, tidak ada mundur ke belakang. Sudah selesai. Melawan Pak Anies Pak juga. Bukan melawan, kita berpastan itulah khairat. Berlomba dalam kebaikan. Okay? Kalau terkait Pak Anies maju lagi diusung dengan PDIP bagaimana? Ya emang masalahnya apakah dari PKS juga akan siap gitu? Bersaing gitu ya? Kita kan sudah mengambil keputusan politik. Survei SMRT. Masa keputusan politik mundur gitu? Gimana? Pak, survei SMRT sendiri pemilih PKS 90% memilih Pak Anies Pak. Kita lihat edukasi politik saja ya. Kita nggak ada menantang-menantang, tidak ingin melawan. Anies sahabat kita. Kita sudah mengambil keputusan. Mari pesta bikin khairat yang baik. Moga-moga siapa yang menang kita percayakan. Tapi penegasan sedikit berarti ada perubahan dukungan terhadap calon-calonnya beda dengan ada kesini. Saya nggak tahu, pokoknya saya pegang Lutfinya, Pak Lutfinya Kaisar, secara hukum kalau udah oke. Silakan Pak Lutfi. Tapi sebelum masuk ke Kim Plus itu kan sempat ada pertemuan majelis. Sekarang kita dengarkan reaksi dari Ridwan Kamil.
Cek it out. Putusan MK dong Bang. Ya, jadi saya mengikuti saja keputusan dari aturan di negeri ini kan. Dari awal juga tugas kami hanya mengikuti. Kalau ada perubahan aturan, kalau memang sudah berlaku atau seperti apa, kita tunggu keputusan pengumuman resminya ya. Berarti dengan banyaknya Saya mau sedikit, mau banyak kan tadi sudah saya jelaskan. Pernah banyak sekali di Wali Kota Bandung 8 pasang, pernah 4 pasang, makin banyak makin banyak. Ya. Kodari yang awalnya begitu sumringah, begitu senangnya, kelihatan lemes gitu ya. Dan marah-marah dengan putusan MK. Bahkan dia mengancam MK bubarin aja. Karena ini tidak menguntungkan pihak mereka gitu ya. Lalu bagaimana dengan putusan MK beberapa waktu yang lalu yang terkesan merugikan 01 dan 03 yang justru memenangkan 02. Kalau sekiranya apa kata Muhammad Said Didu, seandainya putusan MK kali ini dianulir, wow, berarti putusan MK yang memutuskan pemenangan dari Gibran dan Prabowo juga bisa dianulir dong. Kalau putusan ini bisa dianulir, benar nggak salah Hendris? Ya kan? Nah, tentu ini akan membuat masyarakat akan makin marah nih ya. Kalau putusan ini dianulir, biarkan saja putusan ini berkompetisi saja, oke? Berkompetisi yang sehat saja. Toh ini kan malah bagus, masyarakat jadi senang gitu loh, karena ada calon lain yang mereka tunggu-tunggu juga, ya nggak sahabat Hendis? Kalau dianulir ya kasihan ya, kasihan nanti masyarakat akan marah besar. Nanti bagaimana dengan putusan MK beberapa tahun lalu yang memenangkan Prabowo Gibran? Tentu bisa juga dianulir dong, ya kan? Dan ini juga terkait penggantian atau reshuffle kabinet dari Yasona Lauli Menkumham ya. Ini dari PDIP ya, di reshuffle. Ya kan? Nah, tentu ini jelas tampak sekali politiknya ya. Politik tidak baik ya, alias kurang bagus dipertontonkan. Karena tidak suka, benci, akhirnya di reshuffle ya kan. Lalu kemudian diganti dengan kader Gerindra kalau nggak salah, Supratman atau siapa namanya. Apakah itu nanti akan punya kekuatan untuk menganulir putusan MK dengan juga sidang di DPR yang kabarnya hari ini ya, sidang mendadak DPR guna menganulir putusan MK. Gimana juga reaksi dari Bapak Anies Baswedan? Kita dengarkan, check it out. Semoga putusan MK kali ini tidak dianulir ya, karena masyarakat udah senang nih, senang dengan pilkada. Jangan sampai nanti masyarakat tidak respect lagi dengan pemilu. Untuk apa disanakan pemilu kalau sudah diatur sedemikian rupa yang ini mencalonkan, bahkan yang kemarin calon independen yang mencatut KTP gitu ya, bahkan KTP-nya anaknya Pak Anies Baswedan dicatut juga gitu loh. Itu bisa dengan berarti kalau ini dianulir putusan MK kali ini ya masyarakat akan marah, karena kemarahan masyarakat itu kan jangan sampai terjadi reformasi jilid 2. Itu kan berbahaya untuk keutuhan negara Republik Indonesia. Benar nggak sahabat Hendis? Nah, gimana menurut kalian sahabat Hendis putusan dari MK ini? Apakah bagus untuk demokrasi kita Indonesia ke depan ataukah tidak? Komen di bawah guys ya. Ya, one more time, mudah-mudahan kita kawal putusan MK ini yang tentu membuat panik ya lawan politik dari Pak Anies Baswedan, Kim Plus gitu ya. Mungkin PKS yang tadinya mencalonkan terus digerogoti partainya Golkar dan segala macamnya, dengan putusan MK nanti mungkin akan berpikir ulang gitu ya. Mudah-mudahan Nasdem atau PKB yang tadinya di koalisi perubahan diganggu stabilitas partai mereka, akhirnya mereka mendukung Kim Plus, bergabung dengan Kim Plus. Mudah-mudahan dengan putusan MK kali ini akan merubah peta politik Indonesia ke depan. Oke?
pilkada khususnya ya. Nah itu saja sahabat Iris video kali ini. Thank you for your attention. One more time, don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.